Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tentang apakah anak kecil ditanya malaikat di dalam kubur. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah yang merupakan ciptaannya, yang jenisnya tidak ada laki-laki dan perempuan, juga tidak butuh makan dan minum apalagi tidur. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat yang bertugas untuk bertanya di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Setiap orang yang meninggal dunia walau tenggelam atau dimakan hewan buas pun akan ditanya di alam kubur. Hal ini muncul pertanyaan tentang anak kecil yang meninggal dunia. Apakah masih ditanya oleh malaikat? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Pertama, Imam Romli dalam fatwanya menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar dalam fatwa Al-Hadisiyah menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau yang tidak dikubur, misalnya orang yang terbakar, tenggelam, atau dimakan oleh binatang buas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Hawili Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat. Walaupun anak kecil dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, arwah bayi dan anak-anak kecil yang meninggal dunia. Anak adalah karunia besar Allah Ta'ala bagi para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya. Ketika di dunia banyak yang bertanya apabila bayi atau anak-anak kecil meninggal dunia bagaimanakah arwah dan kedudukannya. Ustadz Ahmad Dusuki Abdul Rani pendakwa asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka dalam dua kelompok, yaitu pertama bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga, dan hidup bebas di dalamnya tanpa memperdulikan ibu dan bapak mereka. Kedua, kelompok anak-anak yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat tokoh-tokoh Tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus, bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya, karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia. Dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Duni, di surga terdapat pohon yaitu pohon Tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Halilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau, dan berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dusuki menerangkan, apabila tiba waktunya semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di dalam neraka, mereka terus menangis. Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami agar kami masuk ke dalam surga Allah. Mereka terus-terusan menangis sehingga turunlah rahmat Allah Ta'ala, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya kepada anak-anak ini, yang sedang berada di dalam neraka dengan syafaat yang diberikan olehnya. Lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam surga. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju ke surga Allah Ta'ala. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tidak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.